Pembongkaran makam palsu, geger geden, Winongan, Pasuruan, perlu diuji lab forensik dan tes DNA. Ya, lagi-lagi PWILS berhasil membongkar satu makam elit di kawasan TPU yang ada di Winongan, Pasuruan. Ya, di tengah pemakaman umum ada makam yang begitu megah, yang kemudian ini diklaim sebagai makam kakek dari Pak Umar bin Hafid, yang kemudian dikeramatkan. Kita simak berita selengkapnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Trending Nesia. Ini adalah makam yang dibongkar oleh warga di Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Dan makam ini diklaim sebagai makam kakeknya Umar bin Hafid. Tapi tidak ada bukti bahwa itu adalah makam dari keluarga Habib Umar bin Hafid ataupun makam dari ahli waris yang mengaku-ngaku bahwa makam itu adalah makam keluarganya. Itu artinya sama saja seperti saya mengatakan bahwa ini adalah makam dari Superman. Superman datang dari Amerika lalu meninggal di Winongan dan dimakamkan di kuburan ini. Tapi tidak ada bukti. Itulah analoginya makam dari Umar Al-Hadar yang dikatakan sebagai kakeknya Umar bin Hafid di makam ini. Jadi untuk membuktikan bahwa makam itu adalah benar kakeknya Umar bin Hafid, warga masyarakat Pasuruan, semua kiai-kiai sepuh Pasuruan menuntut agar lab forensik Mabes Polri atau lab forensik Polri melakukan tes DNA untuk mengetahui cocok atau tidak dengan DNA pengaku kuburan tersebut. Jika DNA-nya pas, berarti memang kuburan itu bukan kuburan palsu. Tapi jika DNA-nya tidak cocok, berarti kuburan itu adalah kuburan makam palsu atau makam yang dihabibkan. Dan itu sudah masuk delik pidana 378 penipuan. Maka polisi harus menindak keluarga yang mengaku-ngaku bahwa makam itu adalah makam kakeknya Umar bin Hafid. Terbongkar, ternyata kuburan yang ada di Winongan, Pasuruan itu hanya kuburan tukang kuda dan tukang ayam. Yang dibuat menjadi makam Habib palsu atas nama leluhur Habib Umar dari Yaman. Udah biasa ya kayak gitu. Suasana desa Winongan Kidul, kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan mendadak memanas. Puluhan warga pribumi membongkar sebuah bangunan makam baru yang berdiri di atas tanah keramat. Aslinya tukang jualan burung dara sama ayam. Yang satunya tukang sol sepatu kuda. Jadi apa tujuan mereka sebenarnya? Mereka membuat kuburan-kuburan palsu. Apakah tujuan mereka seperti Israel yang mengklaim ini adalah tanah mereka? Kita lihat saja. Tapi sudah saatnya bagi rakyat Indonesia untuk cerdas. Awasi semua pergerakan mereka, terutama para pembangunan makam-makam palsu ini, karena akan mengaburkan sejarah Nusantara. Nah, itu ya. Jadi makam yang diklaim sebagai makam daripada kakeknya Umar bin Hafid itu ternyata makam dari seorang penjual ayam, tukang ayam dan tukang kuda, teman-teman. Bisa-bisanya ya, makam Umar bin Hafid loh ada di Indonesia, ada di Winongan, ada di Pasuruan. Ya Allah, ini bukan cuma 1-2 sih. Jadi kita itu sebenarnya nggak kaget-kaget amat gitu, nggak kaget sih. Karena banyak dulu ada makam kepala kuda atau kalau nggak salah, ya kemudian dikeramatkan, dijadikan makam leluhur mereka kan gitu. Bukan cuma 1-2 ini, PWILS berhasil membongkar makam-makam palsu dan makam-makam yang diklaim sebagai makam leluhur mereka. Banyak. Dikumitir ya kan, dan banyak lah pokoknya. Bisa kita lihat itu di postingan-postingan YouTube teman-teman kita dari PWILS. Udah berapa makam yang kemudian dibongkar, berhasil dibongkar, yang itu dikeramatkan. Ada makam yang kosong gitu kan. Jadi memang begini pola mereka itu begitu terobsesi dengan makam. Kenapa? Karena dengan ini nanti kemudian dikeramatkan, nah setiap tahunnya mereka bisa panen cuan. Pasti mereka akan adakan yang namanya haul, terus kemudian ziarah, ya kan? Di sana diletakkanlah ATM berjalan, ya kotak amal, sehingga nanti setiap tahun dia bisa panen dari sana. Kenapa mereka begitu terobsesi dengan makam? Di sisi lain kemudian ini juga menjadi modal awal agar kemudian mereka itu bisa menguasai Nusantara sebagaimana Israel. Ini berdasarkan penuturan dari Kiai Alwi ya.
ketika itu. Jadi pola yang mereka gunakan itu begitu benar-benar sama gitu dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bumi Palestina ketika itu. Ya bayangin ketika itu kan KRT Sumudiningrat aja kan dipalsukan, dibalawikan. Bayangin itu buat apa coba? Ya buat melegitimasi keberadaan mereka, eksistensi mereka di Nusantara, bahwa mereka adalah keturunan orang-orang yang memang memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Kan begitu. Dan respon mereka itu luar biasa. Ya, begitu marah, emosi. Ya udah biasa kalau mereka itu udah gak aneh, emosian. Padahal makam itu udah jelas-jelas makam palsu. Bayangin sejak kapan gitu Habib Umar bin Habib punya kakek terus makamnya di Winongan. Ini kan ya Allah gitu kan. Nah, kemudian kita simak satu narasi yang membagongkan juga dari Hanif Al-Atos ya. Begitu melihat makam ini dihancurkan oleh masyarakat Winongan, masyarakat Pasuruan, karena memang jelas-jelas itu makam palsu yang dikeramatkan, yang diakuisisi. Malah nuduh PWILS katanya mirip dengan ISIS. Ini kan pola-pola lama gitu ya. Nggak ada kapoknya mereka ini. Kita simak dulu narasi dari Hanif Al-Atos ya, yang nuduh PWILS itu mirip dengan gerakan dari ISIS, yang kita tahu bahwa mereka yang jelas-jelas terbuka mendukung ISIS. Kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dibikin geger, dunia Islam, karena ISIS menghancurkan makam yang dianggap makam Nabi Allah Yunus alaihissalam. ISIS bikin geger, tapi mereka dukung ISIS, aneh kan? Ini mulai propaganda playing victim ya. Kemudian 2015 Jabhat Nusrah, satu gerakan yang ideologinya seperti ISIS, juga menghancurkan makam Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ulama besar mazhab Syafi'i di Suriah. Makamnya dihancurkan juga. مقام وقبر الإمام النووي رحمه الله بعد تفخيخ. Ya nggak sama lah makam palsu kalau di Indonesia sama yang dihancurin. Kan yang dihancurin PWLS itu makam-makam palsu, makam-makam keramat mereka. Nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, kecuali yang dihancurin kayak makam-makam pahlawan kita, baru sama kasusnya kayak gini. Ini nggak nyambung. Justru yang jelas-jelas mendukung ISIS kan mereka, melalui lisan dari mertuanya sendiri, Pak Rizik Syihab. Ini terjadi dan dunia Islam dibuat geger dengan kejadian ini. Ternyata kita dikejutkan di Indonesia tahun 2025, tiba-tiba muncul ada satu gerakan orang, satu kelompok yang menghancurkan makamnya orang soleh. Orang soleh. Eksekusi. Wih, mantap. Serem. Wih, mantap kok. Kondisi saat ini, Bis. Ini ada apa? Kok mirip? Itu suka menghancurkan makam, ini juga menghancurkan makam. Enggak, beda konteks. Beda konteks nih. Ini waspada. Saya khawatir ini adalah bibit-bibit ISIS yang suka menghancurkan makam. Mulai ada lah, golongan ente masukin makam-makam dari leluhur kita gimana itu? Itu yang sama sih konteksnya. Karena derajat makam ini yang dilihat. Siapa? Makam siapa itu yang dilihatin gitu. Kan sesuatu yang dulu dilakukan oleh ISIS, yaitu penghancuran makam. Saya khawatir kalau ini dibiarkan, bibit-bibit perilaku yang dilakukan oleh ISIS akan berkembang di negeri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ayo jaga negeri Indonesia dari bibit-bibit perilaku yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Mudah-mudahan Indonesia aman terus. Kita cinta para aulia, kita cinta orang-orang saleh, kita cinta Indonesia. Yang mirip gerakan ISIS kan mereka, FPI. Jihad. Yang beda paham dengan mereka, beda aliran,
beda pergerakan, halal darahnya untuk ditumpahkan, jejak digitalnya bisa dicari, kan gitu. Ini satu propaganda playing victim yang udah basi gitu kan, kayak gini terus. Yang jelas bayangin ya teman-teman, di tengah kondisi seperti ini aja mereka itu masih pede gitu loh. Mereka kan udah terbukti bukan cucu Nabi kan gitu, udah jadi udah sah jadi mantan cucu Nabi gitu kan, masih pede gitu loh, masih pede mengkeramatkan makam, kemudian diakuisisi, diklaim sebagai makamnya Umar bin Hafid lagi. Waduh, bayangkan kalau nggak ada yang bersuara segini, bangsa Nusantara sekarang udah banyak yang sadar, terutama mulai pergerakan PWI-LS. Bayangin kalau nggak ada yang sadar, saudara. Bener kata Kiai Imad dulu di podcastnya Bang Haji Oma, suatu saat di kemudian hari yang mustakbal, ya kan, bisa jadi kita jadi bangsa yang inlander gitu kan, begitu yang pernah disampaikan Kiai Imad. Oke, ini video yang dapat gue sampaikan sebagai pembuka. Mohon maaf sebelumnya, gue juga lama juga nggak aktif karena banyak kesibukan. Tetap kita suarakan teman-teman, kita kawal ulama Nusantara kita dalam menjaga harkat martabat bangsa, negara dan agama, terutama kesucian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah safawada makadar hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.